Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, gereja mengajak kita kembali merenungkan sabda Tuhan yang meneguhkan iman kita di tengah berbagai pergumulan hidup. Di saat dunia menawarkan begitu banyak hal yang sering kali menggoda hati kita, Yesus hari ini kembali mengingatkan kita untuk tidak terjebak pada kekhawatiran, kecemasan, dan kesibukan mengejar hal-hal duniawi. Melalui sabdanya, Tuhan ingin mengarahkan kembali hati kita kepada yang paling utama, mengandalkan penyelenggaraan ilahi Bapa yang penuh kasih, yang senantiasa memelihara anak-anaknya. Marilah kita membuka hati dengan penuh iman dan kerendahan hati, agar sabda Tuhan yang akan kita dengarkan sungguh hidup dan bekerja dalam diri kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting dari makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Pandanglah burung-burung di udara, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta benang. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jika Allah sedemikian memelihara rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, apalagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Atau apa yang akan kami minum? Atau apa yang akan kami pakai? Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu membutuhkan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Cukuplah kesusahan untuk sehari. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pergi ke ladang membawa cangkul, langkah perlahan di pagi hari. Hidup tenang bukan karena segalanya terkabul, tapi karena ada Tuhan di dalam hati. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hidup di dunia ini membawa kita pada banyak pergumulan. Kita sering dihadapkan pada kebutuhan sehari-hari, rencana masa depan, keinginan akan kestabilan hidup, harapan akan keamanan ekonomi, dan berbagai impian lain yang begitu manusiawi. Semua itu baik, tapi seringkali tanpa kita sadari,
Semua itu perlahan menggeser pusat hidup kita. Yesus dalam Injil hari ini mengingatkan dengan sangat tegas bahwa kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, antara Allah atau segala hal duniawi yang perlahan bisa mengikat hati kita. Sebab ketika hati mulai terpaut pada kekhawatiran, pada harta, pada segala ketidakpastian hidup, disitulah damai itu mulai menghilang. Seringkali kita ingin memegang kendali penuh atas hidup kita. Kita merencanakan segala sesuatu. Kita atur semua dengan cermat. Kita hitung setiap resiko. Tapi semakin kita ingin menguasai segalanya, semakin kita lelah. Sesungguhnya, hidup ini bukan sepenuhnya dalam kendali kita. Ada banyak hal di luar jangkauan kita. Ada banyak situasi yang bahkan dengan segala kekuatan manusiawi pun kita tak mampu mengubahnya. Dan disitulah letak keindahan sabda Tuhan hari ini. Yesus mengajak kita melihat burung-burung di udara, bunga-bunga di padang. Mereka tidak bekerja, tidak menimbun, tidak mengkhawatirkan hari esok. Namun Allah Bapa kita memelihara mereka dengan sempurna. Jika makhluk kecil saja dijaga begitu rupa, apalagi kita, anak-anak kesayangannya. Yesus tidak meminta kita hidup santai tanpa usaha. Bukan itu yang Ia maksudkan. Kita tetap dipanggil untuk bekerja, berjuang, melakukan bagian kita. Tetapi Ia mengajak kita untuk mempercayakan hasil akhirnya kepadanya. Percaya bahwa Allah yang memelihara burung di udara adalah juga Allah yang setia memelihara langkah hidup kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Inilah kuncinya. Ketika Allah menjadi pusat, ketika kehendaknya menjadi prioritas, ketika hidup kita diarahkan untuk menyenangkan hatinya, maka semua kebutuhan hidup kita akan Dia tambahkan pada waktunya. Bukan berarti hidup bebas dari masalah, tetapi ada damai yang melebihi segala pengertian, karena kita tahu Tuhan memegang kendali. Seringkali kekhawatiran justru datang bukan karena keadaan yang sulit, tetapi karena kita takut kehilangan kendali. Kita gelisah karena kita ingin semuanya berjalan sesuai rencana kita. Padahal Allah mungkin sedang menyiapkan rencananya yang jauh lebih indah, meski belum kita pahami saat ini. Maka Yesus menutup pengajarannya dengan kalimat yang sangat indah. Cukuplah kesusahan sehari untuk sehari. Kita diajak fokus pada hari ini. Tidak perlu membawa beban hari esok ke dalam hari ini. Hari ini ada rahmatnya, ada kekuatannya, ada berkatnya. Esok Tuhan akan tetap setia memelihara. Mari saudara-saudaraku, kita belajar melepaskan kendali yang bukan milik kita. Kita belajar hidup dengan hati yang percaya, hati yang tenang, hati yang penuh syukur. Sebab Allah kita adalah Bapa yang setia, yang mengerti setiap kebutuhan kita, bahkan sebelum kita memintanya. Semoga sabda Tuhan hari ini meneguhkan kita semua untuk terus berjalan dalam iman dan menyerahkan segala kekhawatiran kita ke dalam tangan Bapa yang penuh kasih. Amin.